Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Pada video kali ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Redmi 12C. Smartphone yang baru aja dirilis Xiaomi pada pertengahan Maret ini di Indonesia. Ini berarti ia menjadi penerus dari Redmi 10C ya. Dan sama seperti 10C yang saat itu pertama kali membawa Snapdragon 680 ke smartphone di bawah 2 juta, hal yang sama juga terjadi di 12C ini. Sebab kali ini dia membawa Helio G85 ke smartphone di bawah 1,5 juta. Gokil emang. Xiaomi itu sekarang suka banget tampil beda ya dengan membawa chipset-chipset yang awalnya tidak mungkin dibawa ke kelas tersebut. Ada 3 varian yang ditawarkan dengan ukuran memori yang berbeda. Varian 3/32GB seharga 1,4 juta rupiah, 4/64GB seharga 1,6 juta rupiah, dan yang tertinggi 4/128 seharga 1,8 juta rupiah. Yang paling menarik tentu varian yang termurahnya seperti yang sedang kita tes saat ini. Karena dengan budget di bawah 1,5 juta, kita udah bisa dapat Helio G85. Nah, tentu kita akan penasaran apalagi sih kelebihan yang ditawarkan selain chipsetnya ini, dan apa juga yang hilang atau kurang dari smartphone ini. Karena itu, mari kita bahas kelebihan dan kekurangannya agar teman-teman dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan tidak salah pilih ya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, mari langsung aja kita bahas. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, menggunakan chipset terkencang di kelasnya. Seperti yang sudah kita sebutkan di awal, smartphone ini varian termurahnya cuma dijual seharga 1,4 juta rupiah. Itu pun masih ada kembalian 1.000 rupiah lagi. Di harga segini sampai video ini dibuat, belum ada yang nawarin chipset yang sama persis. Chipset ini tentunya menawarkan performa yang sangat overkill di kelas harga segini. Helio G85 ini kalau dipakai buat main game sudah sangat memadai. Misalnya seperti untuk PUBG Mobile. Kita bisa dapat setting smooth ultra loh. Cuman dengan modal 1,4 juta kita udah bisa main PUBG selancar ini, gokil nggak tuh? Jadi kalau kamu nyari smartphone yang terbaik untuk dipakai gaming dengan budget nggak lebih dari 1,4 juta rupiah, maka Redmi 12C ini bisa kamu jadikan pilihan. Kalau dipakai untuk ngegame aja bisa, apalagi cuman untuk pemakaian casual harian ya, tentunya udah lebih dari cukup. Kelebihan yang kedua, punya kamera dengan resolusi yang besar. Di atas kertas, smartphone ini tercatat memiliki 3 kamera dengan pembagian 2 kamera belakang dan 1 kamera depan. Yang menarik, resolusi kamera utamanya sudah support 50 megapiksel, sedangkan lensa keduanya ini cuma 0,8 megapiksel yang berfungsi sebagai deep sensor. Untuk kamera depan resolusinya standar ya, hanya 5 megapiksel. Berkat adanya mode 50 megapiksel, kita bisa mengambil foto yang resolusinya lebih tinggi agar dapat di zoom lebih dalam dan lebih tajam. Ini akan berfungsi banget untuk ngambil foto yang memiliki objek sangat kecil. Misalnya kita ngefoto suatu tulisan yang jaraknya cukup jauh ya. Tulisan yang terdapat pada foto tersebut bisa kita zoom dengan cukup detail. Tersedia juga mode malam untuk mengambil foto yang lebih terang di malam hari. Di sini dapat kita lihat foto-foto malamnya itu cukup terang dan minim noise ya. Overall hasil jepretannya pada semua mode emang termasuk bagus untuk harga segini. Seperti yang teman-teman bisa lihat dari sampel foto-foto berikut. Kelebihan yang ketiga, RAM sudah berjenis LPDDR4X. Di harga segini kita sudah diberikan RAM dengan jenis LPDDR4X, yang mana jenis ini juga masih banyak dipakai di smartphone yang harganya di atas 2 juta rupiah. Sehingga dapat mempercepat proses perpindahan aplikasi yang akan dimuat saat multitasking.
Kelebihan yang keempat, layarnya termasuk luas di kelasnya. Redmi 12C ini memiliki ukuran dimensi yang cukup panjang. Hal ini tidak lain karena layar yang dipakainya juga cukup luas. Diagonal layarnya sudah menyentuh angka 6,71 inci, yang mana ini di atas rata-rata smartphone sekelasnya yang kebanyakan masih sampai 6,5 inci aja. Ini akan membuat pengalaman untuk hiburan di smartphone ini akan terasa semakin memuaskan. Misalnya jika dipakai untuk nonton atau bermain game, semakin luas tentu akan semakin asik ya. Namun memang resolusinya masih sebatas HD+, tapi ini masih sangat wajar untuk kelas harganya. Resolusi segini juga akan memperingan kinerja dari chipsetnya, sehingga akan lebih lancar dan juga akan lebih hemat daya. Oke, itu tadi dia 4 kelebihan yang bisa saya rangkum dari si Redmi 12C varian termurah ini. Selanjutnya mari kita bahas kekurangannya ya. Kekurangan yang pertama, masih menggunakan micro USB. Di kelas harga segini mungkin pemakaian micro USB bukan satu-satunya dilakukan oleh Redmi 12C ini, karena smartphone lain yang sekelas juga masih banyak yang menggunakan jenis USB ini. Tapi untuk saat ini ada kok yang sudah menggunakan USB Type-C bahkan dengan harga yang lebih murah. Contohnya ada Tecno Spark Go 2023 yang sudah pernah kita review. Artinya bukan tidak mungkin ya kalau USB-C juga diterapkan di Redmi 12C ini. Alhasil dengan jenis port USB yang sudah cukup jadul ini, kita akan kesulitan jika ingin sharing kabel data dengan orang lain. Karena sudah sangat jarang smartphone yang menggunakan micro USB. So kalau teman-teman pakai smartphone ini, jangan lupa untuk bawa kabel charger sendiri kemana-mana ya. Kalau nggak mau kesulitan minjem charger orang lain yang udah Type-C semua. Oh iya, selain masih micro USB, dia juga belum support fast charging. Jadi untuk ngecas baterainya ini dari 0 sampai 100 dengan adapter cuma 10 watt butuh waktu sekitar 3 jam. Kekurangan yang kedua, banyak sensor yang absen. Jika kita melihat seri terdahulunya yaitu Redmi 10C, ternyata masih ada kemiripan dengan Redmi 12C ini. Sama-sama masih belum tersedia sensor giroskop dan juga orientasi. Sehingga si 12C ini juga nggak bisa dipakai untuk menonton video 360 dengan VR ataupun untuk bermain game dengan gyro controller ya. Lalu karena nggak adanya sensor orientasi, maka otomatis juga tidak tersedia fitur kompas. Oh iya, sensor infrared blaster juga belum tersedia di 12C ini, sehingga jangan berpikir kita bisa menjadikannya sebagai remote control dengan sistem infrared seperti smartphone Xiaomi pada umumnya. Kekurangan yang ketiga, memori internal yang sangat terbatas. Khusus untuk varian yang termurah ini, ukuran memori bisa dikategorikan sebagai kekurangan. Sebab walau chipsetnya gahar, tapi memori internalnya ini kecil. Game dan aplikasi yang bisa kita install pun jadi sangat terbatas. Lihat aja game-game berat sekarang, ukurannya itu udah jumbo semua. Seperti Genshin Impact yang ukurannya itu udah sampai 20 GB dan itu juga nggak akan bisa diinstal di smartphone ini. Di sini saya cuma nginstal game PUBG Mobile tanpa download full resource, Asphalt 9 dan Mobile Legends dengan beberapa aplikasi sosial media dan aplikasi utilitas. Kemudian di sini juga saya mengaktifkan RAM virtual sebesar 2 GB. Alhasil ruang kosong pada memori internalnya cuma tersisa 1 GB lagi. Untuk mengantisipasi ini, data-data lain seperti foto atau video bisa kita simpan di SD card. Apalagi smartphone ini sudah support SD card hingga 1 TB. Kemudian kalau dirasa tidak dibutuhkan, kita juga bisa mematikan RAM virtual. Karena smartphone ini bisa ditambahkan RAM virtual hingga 2 GB, yang mana itu semua diambil dari memori internal. Lumayan kan 2 GB bisa dipakai untuk install game atau aplikasi yang lain. Kalau teman-teman berencana akan menginstal banyak game atau aplikasi berukuran besar pada smartphone ini, saya sarankan untuk mengambil internal yang minimal 64 GB aja, agar bisa memenuhi kebutuhan teman-teman. Apalagi kalau teman-teman mau main game Genshin Impact misalnya ya, minimal harus beli yang 64 GB. RAM 3 GB-nya ini juga kurang bisa diandalkan untuk multitasking. Buka 4 aplikasi aja sekaligus itu udah ada yang ketutup dan harus dimuat ulang. Tapi kalau teman-teman nggak begitu suka multitasking, maka ini tidak akan jadi masalah. Oke, itu tadi dia kelebihan dan kekurangan yang berhasil saya rangkum dari Redmi 12C varian termurah ini. Berbekal chipset gahar dengan harga yang sangat murah, tentu tetap ada yang akan dikorbankan. Misalnya untuk varian termurah ini memori yang kita dapatkan sangat pas-pasan. Lalu USB-nya juga masih berjenis micro USB ya, dengan sensor yang juga banyak absen. Dan ini terjadi untuk semua varian. Mungkin kita bisa mendapatkan semua kekurangan smartphone ini di smartphone lain yang lebih murah bahkan.
Tapi ingat, kita tidak akan mendapatkan chipset dengan performa sebaik ini di harga 1,4 juta rupiah. So, teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Kalau carinya smartphone dengan performa terbaik dengan budget 1,4 juta, misalnya untuk dipakai bermain game berat, maka smartphone ini cocok banget buat teman-teman. Tapi dengan catatan tidak bisa menggunakan Giro ya. Bisa dibilang Redmi 12C varian termurah ini adalah solusi paling murah untuk mendapatkan smartphone gaming. So gimana? Teman-teman tertarik dengan Redmi 12C ini? Link pembelian sudah saya sertakan di deskripsi ya. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.